Hai Sobat Sehat Sarjito, jumpa lagi dengan Sarjito Offline, di mana kamu bisa mendengarkan topik-topik kesehatan bersama ahli-ahli di bidangnya. Yuk, kita dengarkan bersama penjelasan narasumber dari RSUP Dr. Sarjito berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ramadan, kita hadirkan kesolehan sosial dan spiritual di dalam keluarga. Ketemu dengan program-program unggulan dari Rumah Sakit Sarjito dan akan ditemani oleh Dr. Indra Sari Kusuma Harahap, SPS Konsultan. Beliau adalah spesialis saraf atau neurologi ya terkait dengan kiat menjaga tidur tetap sehat di bulan Ramadan. Ini dengan Dr. Iin. Nah, sore hari ini temanya menarik sekali. Ternyata tidur yang sehat itu ada tipsnya atau kiatnya. Iya, baik Mbak Aisyah. Kenapa ini dipilih topiknya tidur? Ini ada alasannya juga sebenarnya Mbak Aisyah. Okay. Karena tidur ini sendiri memang merupakan bagian dari pendidikan neurologi atau saraf. Jadi ranahnya penyakit saraf juga. Tanggal 15 Maret itu merupakan World Sleep Day. Jadi hari tidur sedunia. Pakar-pakar tidur sedunia ini sampai setiap tahun itu memperingati hari tidur. Pada bulan Maret, hari Jumat sebelum puncak musim semi, untuk diperingati suatu World Sleep Day, hari tidur sedunia. Maksudnya itu untuk menyadarkan atau memberikan kesadaran kepada kita bersama akan pentingnya tidur, menjaga tidur yang sehat, dan mengenali gangguan-gangguan tidur, karena pada dasarnya itu akan berimbas juga pada kesehatan tubuh kita. Jadi mungkin selama ini kita kan taunya olahraga yang teratur, makan yang seimbang dan bergizi. Betul. Dan tidur itu jadi satu yang biasalah kalau udah capek kemudian nanti malam tidur gitu kan ya. Betul. Padahal sebenarnya tidur itu merupakan salah satu fungsi kehidupan. Jadi tidur itu merupakan bentuk fisiologis, penurunan fungsi sehingga otak tidak merespon secara penuh terhadap stimulus sekitar, tapi itu sifatnya reversible, artinya bisa berulang ya, bisa dikembalikan, dan disitulah banyak perbaikan dari fungsi-fungsi neurologis, fungsi saraf, fungsi memori, fungsi kognitif, bahkan perbaikan dari sel-sel tubuh yang mungkin sudah rusak, kemudian diperbaiki pada saat fase tidur. Penting bagi kita untuk mengetahui tidur itu juga harus sehat, harus memperhatikan dua hal. Yang pertama kuantitas. Jadi durasi tidur, durasi tidur ini harus terpenuhi sesuai dengan usia biasanya. Dan yang kedua kualitas. Jadi kualitas tidur itu juga harus dijaga. Bagaimana kita tahu kualitas tidur kita itu sudah baik atau tidak? Ya seperti yang baru saya bilang. Pada pagi hari setelah kita bangun tidur, kita akan merasa segar, siap untuk menjalani hari besoknya lebih produktif lagi. Itu artinya kita sudah memiliki kualitas tidur yang baik. Tapi kalau misalnya bangun merasa tidurnya sudah lama, udah panjang gitu ya, durasi tidurnya sudah panjang, tapi bangun tidur kok masih belum segar, masih ngantukan, masih merasa badannya juga capek, hati-hati, bisa jadi tidur kita walaupun panjang durasinya, tapi bisa jadi kualitasnya tidak baik. Saat puasa, pola tidur pasti akan mengalami perubahan, dokter ya? Iya, betul, benar sekali. Jadi perubahan pola tidur, apalagi pada saat berpuasa itu bisa berdampak terhadap kesehatan. Pola tidur yang berantakan, apalagi durasi tidur yang kurang, itu bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi lebih mudah mengantuk dan lebih mudah lemas keesokan harinya. Sehingga kan hari berikutnya itu
produktivitas orang tersebut bisa menurun dan tidak fokus dalam menjalani hari. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik untuk kita beribadah, memperhatikan pola tidurnya sehingga kita tetap bisa fokus, tetap bisa produktif dan memiliki kualitas tidur yang baik. Untuk itu sebenarnya ada beberapa kiat untuk para pemirsa sekalian. Bagi yang sedang berpuasa, jangan lupa memperhatikan kesehatan tidurnya. Yang pertama, setelah kita menjalankan ibadah sholat tarawih, diharapkan tidur lebih awal gitu. Kalau misalnya biasanya jam 11 atau jam 12, maka ini sebaiknya aktivitas selesai jam 9 atau jam 10 kita sudah mulai tidur. Manfaatkan waktu setelah berbuka puasa dan menjalankan ibadah tarawih untuk bersiap-siap sebelum tidur, misalnya mandi, membersihkan kamar dan lainnya. Nah, kemudian setelah tarawih itu kita bisa punya waktu tidur sekitar 5 jam ya, mulai pukul 9 sampai 10 hingga nanti kita bangun di pukul 2 malam atau pukul 3 malam sambil menyiapkan sahur dan sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita punya waktu nih sebenarnya di situ untuk menambah durasi tidur yang tadi cuma 5 jam, sekitar 1-2 jam dari jam 5 hingga jam 6 atau jam 7 pagi sebelum memulai aktivitas. Siangnya pada saat istirahat, kalau ada kesempatan mungkin kita bisa tidur sejenak sekitar 20-30 menit pada saat waktu istirahat bekerja. Sehingga secara kuantitas durasi tidur kita, rata-rata orang dewasa kan waktu tidurnya 7-8 jam sehari tetap terjaga. Kalau sudah terpenuhi di malam ya sudah cukup panjang, waktunya dia bangun mendekati imsak, habis itu subuh ya sudah, dia sudah tercukupi dari sisi jumlah waktu tidur, dia bisa menggunakan aktivitasnya untuk jalan pagi, itu tidak apa-apa, power nap seperti itu. Jadi dengan durasi tidur yang sangat singkat 20-30 menit, tapi sudah bisa membuat tubuh lebih segar lagi di siang hari. Seperti itu. Ini kalau untuk tidur sendiri, apakah ada tergantung range usianya atau bisa diatur, dokter? Kalau untuk kebutuhan tidur kita, manusia itu bervariasi sesuai dengan usianya, Mbak Aisyah. Jadi pada usia dini, usia bayi seperti itu kebutuhan tidurnya jauh lebih panjang. Mungkin bisa sampai 14-18 jam sehari. Kalau ya 0 sampai 1 bulan. Nah, kenapa? Karena pada saat itulah mereka tumbuh gitu loh. Kan bahkan sempat dikatakan kalau misalnya bayi lagi tidur tuh ya udah jangan diganggu dulu gitu. Karena pada saat itu dia tumbuh membesar. Nah, dengan bertambahnya usia 1-8 bulan, maka durasi tidurnya menjadi lebih pendek. Tapi masih banyak juga bagi kita ya, sekitar 12-14 jam sehari. Jadi usia anak-anak sampai dengan 6 tahun itu bisa 11 jam sehari. SD 6-12 tahun itu bisa 9-10 jam. Lalu dewasa usia 7-8 jam. Nanti dengan bertambahnya usia ke lansia, lanjut usia di atas 60 tahun, kebutuhan tidurnya menjadi lebih sedikit, sekitar 2-6 jam sehari. Nah, ya itu memang penting bagi kita untuk mengetahui juga kalau kebutuhan tidur manusia itu bervariasi sesuai dengan usianya. Pada dewasa muda ya, masih dalam tahap belajar seperti itu, masih sekolah, masih belajar, itu akan mengalami kesulitan fokus, kesulitan belajar kalau kurang tidur nih ya, atau mengalami gangguan tidur, atau mungkin dia mudah lupa, bisa menyebabkan juga nyeri kepala, atau moodnya itu jadi bad mood. Cara tampilan fisik juga jadi kurang segar, kulitnya itu jadi kurang menarik, rawat dirinya jadi tidak begitu baik, dan juga beresiko
kejadian depresi, obesitas, banyak penyakit metabolik. Kami di Rumah Sakit Sarjito itu sudah ada poli layanan khusus tidur, di mana bisa mengatasi, bisa berkonsultasi terkait dengan masalah-masalah tidur. Masalah gangguan tidur ini sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan obat. Pada awalnya kami akan mengidentifikasi masalah dulu, kemudian menyarankan untuk memperbaiki higienitas tidur. Jadi ada yang namanya sleep hygiene, higienitas tidur. Jadi perhatikan dulu apakah sleep hygiene orang tersebut sudah terpenuhi atau belum. Sleep hygiene-nya dulu yang diperbaiki. Baru kalau diperlukan bisa ditambahkan dengan obat-obatan yang sesuai. Sebagai penutup tips dari Dr. Iin, monggo. Mengingatkan kembali akan pentingnya menjaga kesehatan tidur. Ya. Untuk bulan Ramadan jangan lupa diperhatikan tidur lebih awal, kemudian sebisa mungkin tidak begadang, ya, tidak begadang untuk hal yang tidak bermanfaat, maksudnya tidur dan bangun pada jam yang sama. Terima kasih Dr. Indra Sari Kesuma Harahap, SPS Konsultan, sudah memberikan banyak ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah edukasi bersama Radio Reco Buntung kali ini. Nantikan kembali Sarjito Offline episode selanjutnya, tentunya bersama narasumber dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Stay tune, salam sehat.